Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Rahayu. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengkonfigurasi Asterix. Langkah yang pertama, kita masuk ke aplikasi VirtualBox. Kemudian kita klik New, masukkan names. Saya di sini memasukkan Meli Asterix. Kemudian tipenya kita ganti dengan Linux, versinya kita ganti dengan Debian 64 bit. Kemudian next, create, next, create. Kemudian kita langsung start atau mulai. Di sini kita masukkan di Debian DPD 1, kemudian start, install, next, dan lanjutkan. Dulu kita bahasa Indonesia, Inggris, Amerika. Lanjutkan, tunggu prosesnya. Kita lanjutkan, ketik lanjutkan. Isi nama host, dengan saya akan mengetikkan mengisi dengan Meli Asterix. Kemudian lanjutkan. Kita lewat saja nama domain. Kemudian kita isi kata sandi root. Di sini saya mengisi sandi. Kemudian isi lagi untuk verifikasi. Kita isi nama lengkap dari pengguna baru. Saya di sini menggunakan Meli Asterix juga. Kemudian lanjutkan. Kita isi kata sandi seperti yang kita buat di awal. Masukkan lagi kata sandi seperti di awal. Kita next, tunggu prosesnya. Next, enter. Kita pilih tidak, kemudian kita pilih ya. Kemudian tunggu prosesnya. Tunggu beberapa saat. Kita pilih iya, tidak. Oh, yang tadi tidak ya. Kemudian iya, tidak. Kita hilangkan bintangnya dari atas, sisakan paling bawah. Enter. Tunggu prosesnya beberapa saat. Kita pilih, tekan enter, lalu pilih date atau SDA. Enter. Tunggu prosesnya. Kemudian kita pilih lanjutkan. Masuk. Sebentar lagi kita masuk ke root. Kita login dengan memasukkan root dan masukkan password yang kita buat tadi. Kita di sini kita ketikkan dengan nano/network/interfaces. Kemudian enter. Dalam sintak ini kita hapus dari bawah sampai tanda pagar. Sudah itu kita isi dengan auto ETH0, enter. IVC ETH0, init static ya, nulisnya jangan sampai salah. Kemudian enter, kita tab dan ketikkan other
sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan memasukkan 192, 168. Enter. Kemudian Ctrl X dan Y, kemudian enter, akan muncul sintaks seperti berikut: etc/image.d/networking tar. Kemudian enter, akan muncul sintaks seperti berikut. Kita masukkan dpd2. Kemudian masukkan sintaks apt script cd-root add, kemudian enter. Kemudian enter lagi supaya masuk ke tampilan berikutnya. Kita masukkan sintaks lagi apt script get install asterisk, kemudian enter. Tunggu prosesnya. Kita ketikkan ya, kemudian enter. Di sini kita disuruh memasukkan dpd1, kita masukkan dpd1 dan masuk ke optical defines. Kemudian pilih dpd1, kemudian force umlaut atau enter. Tunggu prosesnya. Kemudian di sini kita disuruh memasukkan binary dpd2. Kita langsung masukkan dpd2, masuk ke device optical drives, kemudian masukkan dpd2, kemudian force unmount, kemudian enter. Tunggu prosesnya. Nah, di sini kita masukkan sintaks nano spasi slash etc slash asterisk slash kemudian enter. Nah, dalam tampilan ini kita langsung scroll ke bawah dengan ketik Ctrl+V atau dengan tanda panah ke bawah. Di sini kita masukkan sintaks dengan general, jangan lupa buka kurung tutup kurungnya, terus port sama dengan 5060, enter. Masukkan bina DDR sama dengan 0.0.0.0. Jangan, dalam memasukkan ini jangan sampai ada yang kelewat ya. Terus konteks sama dengan orders. Buat ekstensi, di sini saya memasukkan 111, kemudian enter. Isi tipe sama dengan friends ya, bukan friends. Kemudian masukkan konteks sama dengan telepon. Saya memasukkan dengan telepon atau TLP ya, apa saja bebas membuat. Terus masukkan username 111 untuk supaya mudah diingat. Kemudian script atau password ya 111 supaya mudah diingat. Hostnya kita masukkan dengan
akan membuat 3 ekstensi, yang satu untuk server, yang 2 untuk klien. Karena di sini saya mempunyai 1 klien dan 1 lagi untuk penghubung WiFi, jadi saya hanya menggunakan 1 klien. Contoh telepon. Enter username. Kita masukkan username-nya 2222. Kemudian script. Kita masukkan 2222, jangan sampai 1 ya, nanti tidak akan kebaca. Terus hostnya kita masukkan dynamic. Kemudian kita buat 1 ekstensi atau nomor pemanggil lagi, 333, tipenya friends. Kemudian masukkan kontaknya samakan dengan yang di atas, sama dengan telepon. Terus kita masukkan username-nya jangan sampai salah, 3333. Script kita samakan 3 sama dengan 333. Hostnya dynamic. Kemudian enter, masukkan nano spasi, jangan lupa spasi, /etc/ extension. Kemudian enter, kita scroll ke bawah, kemudian kita masukkan order, jangan lupa ya buka kurungnya, orders, kemudian enter, kemudian telepon atau TLP sesuai dengan yang kita buat tadi ya di ekstensi. Extend sama dengan terus standar 111, koma 1, koma dial, D-nya harus bisa dial. Kemudian membuka kurung, shift-nya harus huruf besar semua, /111 tutup kurung. Kemudian ke extend berikutnya, extendnya harus kecil, jangan sampai besar, sama dengan tanda panas 222,1 di koma dial. Buka kurung, shift slash atau tanda miring 222 tutup kurung, enter. Kemudian extend sama dengan sama 333,1, dial, koma dial. Buka kurung, shift. Kemudian masukkan sintaks ke network, terus diubah
ke bridge. Untuk advance kita bisa menggunakan menu atau allow, kemudian oke. Jika allow tidak bisa, kita bisa ubah ke menu. Kemudian atur WiFi-nya, masuk ke versi 4. Kemudian di sini saya menggunakan IP 40.3 dan gateway-nya 40.2. Kemudian yes. Dan selanjutnya kita atur IP yang ada di VirtualBox. Kemudian kita sambungkan ke WiFi dan masuk ke Joyper. Sini saya masukkan 1111@192.168.40.2. Kemudian passwordnya 111, kemudian login, next, skip. Kita tunggu si UDP-nya sudah hijau, berarti sudah bisa. Kemudian next, dan tampilan ini kita langsung masuk ke Joyper yang ada di klien atau HP. Kita sambungkan terlebih dahulu WiFi ke satu jaringan ya. Yang di HP kita sambungkan dengan IP yang seperti di server. Kita ubah IP-nya. Kemudian masuk ke Joyper dalam klien. Di sini saya memasukkan ekstensi 222.168.40.2 dan passwordnya 222222. Kemudian klik, kemudian next, skip, dan kita tunggu si UDP-nya hijau, berarti sudah berhasil dan kita finish. Di sini kita bisa melakukan panggilan. Kita coba memanggil dari server ke klien. Di sini ada tampilan penerimaan di klien dan panggilan sedang berjalan. Kemudian kita coba dari klien ke server. Kita 111, kemudian panggil. Panggilan berlangsung dan di sini kita akhiri. Kemudian kita lari ke server. Kita coba, ini merupakan tampilan di server ya. Kita memanggil ke klien. Di sini panggilan sedang berjalan. Ini merupakan tampilan di server memanggil klien. Ini tampilan kedua-duanya antara server dan klien. Ini melakukan panggilan dari server ke klien dan ini dari klien ke server. Panggilan pun sedang berjalan. Kita terima panggilan dari klien dan panggilan pun berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.